Dulu, waktu aku pertama kali masuk ke sini, rasanya nyaman. Ada harapan untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Tapi sekarang, semuanya hanya mengingatkan betapa kerasnya hidup ini. Anak-anak harus tidur dengan selimut yang basah, karena atapnya bocor. Kadang aku merasa khawatir mereka bisa jatuh sakit. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Uang tak cukup, tenaga tak ada, dan rumah ini semakin lama semakin rapuh. Saya Muhammad Amin, usia saya 41 tahun. Saya sudah mempunyai istri dan dikaruniai 5 orang anak. Pekerjaan saya hanya sebagai petani dan buruh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah dengan rumah kecil kami ini, kehidupan kami sudah cukup bahagia. Tapi saya punya impian untuk mewujudkan rumah impianku yang layak huni. Saya tahu rumah ini tidak layak huni. Kami sudah berusaha mengumpulkan uang untuk memperbaikinya, tapi biayanya tidak sedikit. Penghasilan saya sebagai buruh harian saja pas-pasan buat kebutuhan sehari-hari. Belum lagi biaya sekolah anak-anak. Sejujurnya, saya ingin sekali anak-anak tumbuh di rumah yang lebih baik, yang nyaman dan aman. Mungkin aku juga terlalu terburu-buru dalam hidup. Kadang aku ingin semuanya cepat selesai. Kerjaan, masalah, bahkan impian-impian itu. Tapi mungkin, seperti tanaman ini, aku harus lebih sabar. Kalau aku terlalu cepat, apa yang aku tanam tidak akan tumbuh dengan baik. Pasti ada waktunya untuk setiap hal. Mungkin aku harus belajar lebih banyak dari kebun ini. Tapi, entah bagaimana, walau hanya sedikit yang bisa kutanam di sini, kebun ini selalu mengingatkanku untuk tetap berusaha. Kalau tidak di sini, aku mungkin akan lupa caranya bersabar. Kebun ini mengajarkan bahwa setiap hal ada waktunya. Yang penting, kita tetap bertahan dan berusaha, meskipun hasilnya belum terlihat. Siapa sangka, kebun ini bisa memberi banyak pelajaran. Tidak hanya tentang bertani, tapi juga tentang hidup. Aku tahu, banyak orang di luar sana yang juga hidup dalam kondisi yang tak jauh berbeda. Tapi, tetap saja, aku bertanya-tanya, kenapa rumah seperti ini tidak dianggap serius? Kenapa pemerintah lebih fokus pada pembangunan gedung-gedung besar dan jalan-jalan lebar? Sementara di sini, orang-orang yang tinggal di rumah-rumah seperti ini hanya menjadi angka statistik di laporan tahunan. Tapi aku tak bisa menyerah. Aku harus terus bertahan. Bagaimanapun, ini adalah tempat aku dan keluargaku bertumbuh. Meskipun rumah ini sudah tidak layak huni, namun disinilah kenangan hidup kami terukir. Kalau tidak di sini, lalu di mana lagi? Saya dengar pemerintah punya program untuk membantu warga yang rumahnya tidak layak huni. Tapi saya juga tahu, tidak mudah mendapatkannya karena banyak yang membutuhkan. Saya berharap suatu saat nanti keluarga kami bisa dapat bantuan renovasi rumah. Bukan untuk kemewahan, tapi agar kami bisa tinggal dengan perasaan tenang tanpa khawatir rumah ini akan runtuh. Aman, kita pasang jendela sama lem. Mungkin itu aja. Siap. Karena biar cepat kita. Siap, gerak. Doa, mulai.
Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mudahkanlah dan ridhoilah segala urusan kami. Berilah kami kelancaran-kelancaran dalam melaksanakan tugas dan jauhkanlah kami dari segala bala dan bencana. Amin. Baik, kita langsung sesuaikan. Tentu saja ada banyak yang harus dipelajari dari proses ini. Seperti saat membangun sebuah rumah, ada fondasi yang harus kokoh. Sama seperti dalam hidup. Tanpa dasar yang kuat, kita tidak akan mampu menghadapi ujian yang datang. Begitu juga dengan rumah ini, fondasinya harus kuat, tidak hanya dari balok dan papan, tapi juga dari kerja keras, kesabaran, dan tekad. Rumah ini adalah simbol dari semua yang telah kami lalui, dari segala pengorbanan yang telah dilakukan. Mungkin rumah ini sederhana, tapi bagi kami, ini adalah simbol keberhasilan yang lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah tempat yang menyimpan banyak kenangan. Ini adalah program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Kodim 0906 Pukar untuk membangun hidup yang lebih baik bersama saudara-saudari yang kami cintai. Udah, kelas 1, kelas 2. Ayo, mari Bu ya. Iya, makasih. Izin kita dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tenggarong bersama Bapak Kodim 0906 Pukar. Kita hari ini mau BAST serah terima rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni dan sekaligus untuk pembongkaran yang dimana rumah yang tidak bisa ditempati. Izin Pak RT ya. Ya, kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kamu dari dinas ada minta tanda tangan dari itu ya. Yang pertama ininya tanda tangan di sini. Ya. Di sini. Ya, betul. Saya tahu, mungkin ini tidak sempurna, tapi bagi kami, ini adalah sebuah keajaiban. Ini adalah harapan yang benar-benar terwujud. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, ini adalah simbol bahwa ada orang yang peduli, bahwa ada pihak yang melihat dan memahami betapa pentingnya punya tempat yang layak untuk hidup. Masang stiker sama pendingnya di depan. Enggak apa-apa, silakan. Soalnya sudah 100% rumahnya kan, buat tandanya. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukur, karena apa yang mereka lakukan benar-benar mengubah hidup kami. Permisi Bu. Ya, berhubung rumahnya sudah menjadi layak huni, izinkan kita dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kodim 0906 Pukar ingin mengadakan pembongkaran rumah yang menjadi tidak layak huni menjadi layak huni sudah Bu. Kita mohon izin Bu ya. Untuk sebelum kita melaksanakan pembongkaran rumah, ada baiknya kita mengawali dengan berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Ini sangat berat bagi saya. Rumah ini bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi penuh dengan kenangan. Kenangan masa kecil, tawa keluarga, dan setiap sudutnya menyimpan cerita. Bu, mesti sudah selesai melakukan pembongkaran. Kita izin mau pamit, Bu. Sama-sama saya pamit. Tapi saya yakin dengan dapatnya program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kodim 0906 Kukar. Ini akan menjadi secercah harapan bagi masyarakat seperti kami. Terima kasih kepada pemerintah Kutai Kartanegara. Khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah memberikan warna baru di kehidupan kami dengan cara mewujudkan rumah impian kami. Dalam suka dan dalam duka, kita tetap kuat, tak pernah ragu, menghadapi dunia dengan tangan bersatu. Kebersamaan kita adalah kekuatan abadi. Kebersamaan, oh indahnya, menyatukan hati yang berbeda. Tak ada yang bisa menghalangi saat kita bersama. Semua terasa pasti. Kebersamaan, oh indahnya, menyatukan hati yang berbeda. Tak ada yang bisa menghalangi saat kita bersama-sama. Semua terasa pasti. Dalam suka dan dalam duka, kita tetap kuat, tak pernah ragu, menghadapi dunia dengan tangan bersatu. Kebersamaan kita adalah kekuatan abadi. Kebersamaan, oh indahnya, menyatukan hati yang berbeda. Tak ada yang bisa menghalangi saat kita bersama-sama. Semua terasa pasti. Dalam suka dan dalam duka, kita tetap kuat, tak pernah ragu, menghadapi dunia dengan tangan bersatu. Kebersamaan kita adalah kita berjalan seiring. Kebersamaan kita takkan pernah pudar, takkan pernah hilang.